Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semuanya yang telah menyempatkan untuk hadir pada kegiatan siang hari ini, kegiatan berbagi pengimbasan apa yang telah saya peroleh di pendidikan guru penggerak. Semoga hal ini tidak hanya berhenti di saya, tapi juga ingin saya bagikan ke teman-teman semuanya. Bukan bermaksud untuk menggurui sama sekali, bukan bermaksud seperti itu, ya. Hari ini cuma kita niatkan untuk belajar bersama. Mari kita berpegangan tangan untuk mewujudkan Indonesia yang kedepannya lebih baik tentunya. Sebelum mengawali kegiatan hari ini, mungkin kita awali dulu dengan menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Monggo, Bu Mut mungkin bisa dipimpin. Hadirin mohon berdiri, nggih. Monggo. Mari ibu-ibu semuanya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya Tuhan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, ibu-ibu semuanya, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan kita hari ini dapat berjalan dengan lancar, bisa membawa manfaat, berkah barokah untuk kita semuanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Monggo ibu-ibu boleh duduk kembali. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah TK Marsudi Siwi 1, Ibu Sri Rezeki, terus juga Ibu Novi selaku rekan kerja saya dan juga Bu Nur dan rekan-rekan semuanya yang hadir pada kegiatan siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Ini juga termasuk pengenalan bahwasannya TK Marsudi Siwi 1 sudah membentuk sebuah kelompok belajar atau kombel yang nantinya juga akan ada pertemuan setiap bulannya. Kombel ini sendiri terbentuk itu karena kita sama-sama merasa ada hal yang perlu dibicarakan, ada hal baik yang perlu dibagikan, dan ada beberapa keresahan yang mungkin sebelumnya kita pikirkan sendiri. Makanya kita bentuk kombel ini, harapannya kita bisa sama-sama kolaborasi. Dan ini sedikit perkenalan juga kepada rekan-rekan semuanya. Alhamdulillah kombel tersebut bernama Kombel Ki Hajar Dewantoro yang diketuai oleh Ibu Iis Sri Rezeki. Nantinya kalau misalnya teman-teman atau rekan-rekan ada waktu luang dan ingin juga berbagi bersama kami,
akan kami share undangan pertemuan setiap bulannya seperti itu. Terima kasih. Saya di sini, saya Ima Indarwati. Saya calon guru penggerak angkatan 11. Di sini saya akan melakukan diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4. Nah, di sini itu sebenarnya kami di guru penggerak itu kan setiap minggu, setiap itu mempelajari sebuah modul-modul baru. Nah, ini kebetulan modul terakhir yang kami pelajari, harapannya yang sedikit ini yang ilmu yang kami dapat ini juga kita bagikan ke teman-teman. Jadi kita tidak hanya mendapatkannya sendiri, tapi juga bisa diterapkan menyeluruh ke sekolah-sekolah teman-teman yang lain seperti itu. Di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan seperti yang sudah terlihat. Nantinya hari ini kita akan diskusi, kita santai saja nggih ibu-ibu nggih. Jadi kita mengalir saja, nanti kiranya mungkin ibu-ibu sekalian malah lebih paham daripada saya kayak gitu. Kita jadi sama-sama belajar. Hari ini kita belajar tentang yang pertama perubahan paradigma belajar. Terus yang kedua ada disiplin positif. Ini juga sudah tidak asing lagi ya untuk kita, karena kita kemarin sudah sering mengisi PMM kayak gitu kan, apalagi hal-hal yang perlu rubriknya diisi disiplin positif, hal itu sudah tidak asing lagi untuk kita. Terus nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Mungkin dari hal ini ada yang baru didengar oleh ibu-ibu sekalian. Yang sebelah mana? Oh iya, segitiga restitusi. Iya, ini juga hal baru untuk saya sebelum saya mempelajari modul ini. Tapi setelah mempelajari ya alhamdulillah agak sedikit mengerti. Nah, agak sedikit mengerti itu juga ingin saya tularkan ke teman-teman. Jadi bukan karena saya sudah mengerti atau paham sekali, itu bukan, tapi kita sama-sama proses belajar di sini. Makaten. Kita mulai dari pembelajaran dengan paradigma baru. Kalau kita bicara tentang pembelajaran dengan paradigma baru, itu apa sih kayak gitu? Ternyata itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Ibu pengawas, terus juga para pemateri yang lain, pasti ibu juga sering ikut workshop kayak gitu ya. Menggaung-gaungkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kalau berdiferensiasi itu artinya apa ya ibu ya? Apa? Ya, beraneka ragam boleh. Ada lagi? Oke, memang benar. Beraneka ragam berarti kan apa? Menyesuaikan dengan karakteristik anak. Kita semua juga sudah tahu kalau semua anak itu unik dan tidak bisa disamaratakan karena minat dan bakatnya berbeda. Jadi kita harus menyediakan pembelajaran yang sesuai kebutuhannya. Kebutuhan di sini, ibu-ibu pasti juga sudah melakukannya ya di sekolahnya masing-masing ya, sesuai dengan tahap perkembangan, sesuai dengan teori psikologi, dan tentunya kalau Merdeka Belajar itu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu tujuan akhirnya, seperti itu. Nah, saat ini kita itu sedang berada di mana sih? Ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi. Kalau kita bicara soal ilusi, apa? Di benak ibu-ibu kira-kira apa? Hayalan. Iya, hayalan kayak gitu ya. Berarti itu nyata atau tidak? Tidak. Berarti itu sesuatu yang sebenarnya tidak nyata gitu ya, tidak terjadi. Ada yang tulisannya ilusi guru mengontrol murid. Oh, berarti ada sebuah hayalan tuh kalau seorang guru tuh harus bisa nih mengontrol murid gitu. Seperti itu. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter yang ada di sekitar kita. Kadang kan kita merasa, oh, nek kita menunjukkan salahmu, kamu itu salah loh, kayak gitu. Gini. Itu menurut kita itu menumbuhkan karakter. Apakah hal ini itu benar kayak gitu? Mari kita pikirkan bersama-sama. Terus juga ada ilusi bahwa orang dewasa itu berhak untuk memaksa. Ayo, Dek, ayo toh, kayak gitu. Nah, kalau kata-kata sekarang jangan ya Dek ya. Apakah benar kalau orang dewasa itu punya hak untuk memaksa, atau yang di sana ada ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat? Ini kan banyak hal yang masih terngiang-ngiang di benak kita ya pastinya. Apakah benar hal ini kayak gitu? Nah, di sini kita akan mulai gali satu persatu. Kata disiplin positif itu sendiri pastinya juga sudah sangat tidak asing ya untuk kita semuanya ya.
Kalau kita baca di sini, disiplin sendiri itu berasal dari kata disiplina. Disiplina artinya belajar. Berarti kalau misalnya kata-kata disiplin itu kan berarti proses ya Bu ya. Tidak harus harus sekarang saknyet kayak gitu, ibaratnya dengan kita kan pengennya kan cepet. Kalau cepet itu dang cepet, dang rampung, dang wis kayak gitu. Padahal di sini kata disiplin itu berasal dari kata belajar. Berarti butuh waktu, butuh proses. Dan disiplin sendiri itu mengacu pada tanggung jawab terhadap nilai dan juga terhadap apa yang diyakini. Jadi kalau misalnya kita menganggap sebuah kata kamu tuh harus disiplin loh, harus gini kayak gitu. Tapi hal tersebut itu belum menyentuh ke hatinya, apakah itu bisa dikatakan disiplin? Belum tumbuh dari hatinya kayak gitu, apakah bisa dikatakan anak tersebut sudah disiplin? Belum. Nah, itu sebuah PR besar ya bagi kita ya. Kita merasanya kalau apa yang sudah dilakukan anak ini. Tapi kalau misalnya anak tersebut jauh dari kita, apakah benar-benar disiplin ini sudah tertanam dari dirinya? Kayak gitu. Hari ini kita mau mengulik hal tersebut. Terus di sini ada kata disiplin positif merupakan salah satu. Kalau salah satu berarti ada juga yang lain. Tapi ini saya cuma coba share untuk salah satu cara untuk bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik dengan imbalan reward, ancaman atau hukuman. Ini kalau misalnya kita tilik kembali ke ibu-ibu sekalian di sekolah, di kelasnya masing-masing, pernah nggak dengan kata-kata disiplin ini kita menjanjikan anak kayak ya dek kalau kita gini terus nanti dapat hadiah loh kayak gitu. Itu berarti dengan imbalan. Atau yang kedua, dengan ancaman, sebuah hukuman. Hayo, nanti kalau kamu tidak begini, kayak gini loh, dapat hukuman dari bu guru loh. Kalau nggak pakai topi, nanti begini loh. Coba kita renungkan, ibu-ibu di posisi yang mana? Memberikan hadiah, memberikan sebuah hukuman atau sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan waktu itu apa kayak gitu. Kebutuhan. Situasi dan kondisi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hal tersebut. Nah, ternyata sebagai seorang pendidik, tujuan kita itu sangat besar. Jadi kita merasa kalau diberikan hadiah, oh ini anak kecil ya, diberikan hadiah nanti kan bisa memotivasi dia melakukan sesuatu atau ditakut-takutin misalnya, ayo nanti kamu kalau nggak gini. Kadang aja orang tua, pernah nggak yang orang tua sharing sama kita, bilangnya gini, ayo nek nggak ngerjain PR nanti bu guru marah loh. Padahal belum tentu bu guru marah. Tapi orang tua membawa tameng kalau bu guru marah. Atau ayo kalau nggak gini nanti gini loh kayak gitu. Nah, itu sebetulnya sebuah ancaman ataupun hukuman untuk anak peserta didik. Nah, PR kita di sini ibu-ibu yang paling bawah. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kita mengubah nih. Tadi kan kalau hadiah itu kan motivasinya dari luar apa dari dalam? Luar ya, berarti ekstrinsik ya. PR kita sangat besar, merubah dari ekstrinsik tadi menjadi kesadaran dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya mereka sadar hal itu bermanfaat bagi mereka, insya Allah hal tersebut akan dilakukan walau tidak ada kita. Tapi kalau karena takut, ini Bu Novi ning kono sampai tak buang tempat sampah, itu berarti udah instrinsik atau masih ekstrinsik? Nah, kayak gitu. Karena maksudnya masih ada sesuatu motivasi yang dari luar kan, belum benar-benar tumbuh dari dalam. Memang hal ini ya kalau kita bicara mudah pasti nggak mudah. Kalau kita bicara sulit ya belum tentu sulit kalau belum kita coba kayak gitu. Jadi paling enggak kita sebagai pendidik usia dini kan fondasi awal ya kita kenalkan. Entah itu langsung berhasil atau tidak. Kalau mengenalkan kan, oh nanti di tingkat dasar, oh dia ketemu lagi nih tentang pembelajaran warganegaraan atau pembelajaran yang lain seperti itu. Pastinya kan, oh udah pernah ditanamkan. Kalau udah pernah nanam, untuk memupuknya kan mudah. Tapi kalau belum pernah kita tanamkan, otomatis mulai dari awal lagi seperti itu. Kita lanjutkan lagi di sini.
kita akan mengenal sebuah nilai-nilai kebajikan. Mungkin nilai-nilai ini juga sudah tidak asing lagi buat kita. Apa sih itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Kalau kita lihat di sini, pasti kata-kata ini sudah tidak asing buat ibu-ibu. Kata-kata ini ada di mana? Ya, nilai moral agama. Ada lagi? Ya, benar. Profil pelajar Pancasila. Kalau ngisi rapot pasti ada ini. Iya nggak? Ngisi rapot Merdeka Belajar kan sekarang ada 6 ini. Kayak gini. Jadi ada beriman dan bertakwa pada Tuhan, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan juga bernalar kritis. Ini juga nilai-nilai kebajikan. Selain itu ada apa lagi? Ternyata kita juga harus mengenalkan namanya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan juga komitmen. Hal ini kenapa kok harus dikenalkan dari sejak dini? Kalau kita melihat berita-berita di luar sana, pastinya ibu juga lihat kan, integritasnya sampai mana kayak gitu. Pasti menilik lagi. Oh, usia emasnya ini, apalagi kita bicara soal TK ya. TK kan usia golden age, digaung-gaungkan kan pertumbuhan otak anak itu berkembang pesat di usia ini. Jadi kalau misalnya bisa kita bayangkan, kalau kita bisa maksimalkan rasa pengenalan ini semua ke mereka lewat hal-hal sederhana yang mereka lalui setiap hari. Misalnya berbagi. Oh, ada temannya yang ternyata tidak membawa bekal. Empatinya sebenarnya tumbuh dulu. Oh, kasihan, baru kasihan gitu. Ibaratnya, oh pasti kan nggak langsung memberi atau gimana. Pasti guru kan di sini bukan memaksa, tapi kita menawarkan sebagai fasilitator kan otomatis. Oh, dari cerita-cerita atau dari hal-hal mungkin gurunya juga bawa bekal. Dengan melihat contoh teladan dari guru, pastinya kan akan menumbuhkan rasa juga untuk anaknya berbagi kayak gitu. Terus juga ada apa? Rasa menghargai teman, menghargai guru saat berbicara. Oh, waktunya berbicara, waktunya bergantian. Terkadang kan anak-anak kalau cerita nggak bisa diselani ya Bu ya. Kayak gitu, aku bu ibu gitu. Kita coba ajarkan kepada mereka untuk ibaratnya sabar. Nanti ada giliranmu. Kita coba untuk belajar mendengar gantian seperti itu. Nanti insya Allah anak-anak kalau misalnya itu dilakukan secara konsisten, sebenarnya kan ada teori yang memberitahukan bahwasanya anak itu sebenarnya udah disiplin dari sananya. Bergantung kita saja konsisten apa enggak mengenalkannya. Kayak gitu. Jadi kalau kita konsisten, oh jam segini waktunya baris gitu, pasti nanti anak-anak juga baris. Nggak mungkin kan kalau misalnya, tapi kan kita konsisten setiap hari, pasti akan membentuk sebuah pola. Seperti itu. Dan di sini juga ada nilai kebajikan, yaitu dapat dipercaya, lurus hatinya, pendengar yang aktif, terus juga tentunya yang bisa menghargai orang lain ya, menghargai orang lain, terus memberikan yang terbaik dari dirinya. Kadang kan hanya ingin, saya merasa hebat karena ingin membuktikan aku hebat loh daripada kamu kayak gitu. Nah ini kan sebenarnya juga perlu ulik kembali. Ternyata bukan karena membuktikan karena aku hebat lebih dari kamu, tapi karena hebat itu ya emang kewajiban kamu untuk memberikan hal yang terbaik kayak gitu, tanpa merendahkan orang lain. Seperti itu. Kalau bicara soal kebutuhan dasar manusia, pastinya kebutuhan dasar itu apa? Ibu-ibu paham kebutuhan dasar kira-kira apa aja? Kebutuhannya Bu Novi gitu, apa? Yang paling penting makan, apa lagi? Jajan ya. Apalagi kira-kira? Berkegiatan, pakaian, kesehatan ya. Apalagi kira-kira? Ada lagi? Kebutuhan, padahal biasanya kalau ditanya kan ibu-ibu kebutuhan PEWA, kebutuhan kuakeh kayak gitu. Kenapa sekarang saya tanya pada bingung? Yang mana yang dia? Ya semuanya. Memang kalau sekunder manusia dewasa atau kecil pak anak? Semuanya. Jadi dari manusia anak yang masih kecil sampai dewasa itu membutuhkan apa kira-kira? Makan,
makan, minum, papan, sandang itu yang pokok. Nggih. Pasti ya, kalau pelajaran kita kan primer, sekunder, tersier kayak gitu ya. Terus ditambah lagi apa itu? Hedon. Termasuk kebutuhan apa enggak? Mantap ya. Mantap. Nah, Kasih sayang. sebenarnya kebutuhan ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar itu dapat terpenuhi dengan baik. Kira-kira kalau kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, apa yang terjadi? Nggak makan gitu, Bu? Tidak mencapai tujuan kita. Oh iya. Kalau nggak makan gimana? Yang paling kelihatan? Tidak bahagia, lemas, tantrum. Aku lapar ya, durung lapar ya, belum makan, kudu nesu. Nah, ternyata secara teori yang sudah terkenal ya, dibagi kalau kebutuhan manusia itu dibagi menjadi 5. Yang pertama apa sih? Kebutuhan bertahan hidup. Benar katanya, makan, pakaian kayak gitu, Kasih sayang enak. tempat tinggal, keamanan, kesehatan, pasti. Benar, kasih sayang. Kalau nggak disayang gimana, Bu Novi? Sakitnya di sini. Oh, story-nya langsung ya. Loh, bener langsung tersenyum. Ternyata manusia itu walaupun itu masih kecil, masih dalam bayi. Coba kalau bayi, kalau butuh perhatian, kalau nggak digendong nangis apa enggak? Itu sebenarnya juga sebuah wujud dia komunikasi, tapi karena belum bisa bicara, jadi dia kan baru bisa komunikasinya menangis. Dia butuh kasih sayang, rasa dipedulikan, berbagi, kerjasama, terus menjadi bagian dari kelompok. Coba nek jenengan gak diawori karo koncone ngono, gak boleh tuh. Gimana? Berarti rasa kasih sayangnya ada nggak? Nyaman atau tidak? Seperti itu. Ada satu cari yang lain. Oh, cadangannya masih banyak. Tapi kan berarti kebutuhan kasih sayangnya terpenuhi dengan yang lain kan? Iya, terpenuhi. Ya intinya kan berarti kebutuhannya kan berarti harus terpenuhi kan, Bu. Kalau nggak terpenuhi ya tadi. Terus ada penguasaan. Mungkin ini kita semua ya, coba tentang harga diri. Coba kalau harga diri apalagi ya. Terus tentang prestasi, keinginan untuk diakui, dianggap dan didengar. Coba kalau anak-anak itu bu guru mau cerita nggak kita dengarkan. Kalau kita orang dewasa aja gimana? Lorong tenang. Iya. Jeru ya. Gimana? Gurunya banyak kali gurunya. Satu kelas kok, Bu. Karena kalau di sekolah kita itu satu guru itu 22 anak, 25 anak. Jadi ya pasti ke gurunya masing-masing. Kalau mau ke guru lain udah sibuk mendengarkan cerita guru muridnya sendiri. Nah, di sini kayak iya. Jadi dia itu juga ada keinginan, kebutuhan untuk penguasaan. Bu, aku juga bisa loh, Bu. Bu, aku juga bisa gini loh, Bu. Enggak itu terus, Bu. Guru harus menjaga hati. Iya. Ya, benar sekali, intinya menjaga hati. Muridnya kali. Maksudnya itu, Bu. Karena kan terkadang rasa harga diri ya, aku bisa ini loh gitu. Kalau nggak bisa kan, masa sih aku kalah karo kae. Itu kan manusiawi. Tapi di sini itu kayak cuman kita ibaratnya itu nggak bisa dicegah, Ibu. Cuma kita bisanya mengerem ibaratnya. Oh, nggak apa-apa kamu bisa, tapi tidak perlu yang ibaratnya aku terus kayak gitu loh. Teman-teman juga berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama kayak gitu kan. Kadang ada yang aku bisa bu guru itu aku bisa ya kayak gitu. Bu guru kok kayak terus sih kayak gitu kan, berarti ada rasa juga aku pengen menunjukkan kalau aku bisa bu guru. Jadi gantian ya bu guru, hari ini dia, besok ganti yang lain. Terus di sini juga mereka butuh sebuah kebebasan seperti kita. Kita nggak pernah healing kayak gitu ibaratnya. Sedih apa enggak itu? Iya gitu ya. Nggak pernah jajan. Ibaratnya gitu. Nih anak-anak juga butuh kebebasan. Yaitu apa? Kebebasan untuk mencoba hal baru, diberikan pilihan. Bukan tadi sebuah paksaan, kamu harus gini loh dek, tapi dikasih, kamu maunya apa dek? Coba kita dengarkan, mau yang mana? Pilih main sama siapa? Kayak gitu. Terus yang ini tadi katanya benar, kebutuhannya kesenangan. Coba kalau tidak senang-senang,
cemberut kayak gitu. Apalagi bu gurunya kebutuhan kesenangannya tidak penuhi, di sekolah gimana? Di sekolah gimana? Jadi bu guru juga butuh bermain, butuh humor, terus antusiasme untuk tertawa. Anak-anak apalagi kalau bu gurunya udah cemberut, malah muridnya 25 di kelas ya bakalan nggak bisa dikondisikan pastinya. Ternyata ini dari bayi sampai orang tua maupun manula pun pasti butuh ini. Coba kalau kita melihat lagi orang dewasa yang sudah kakek-kakek, nenek-nenek, pasti kan mereka malah tambah kembali ke anak kecil kan, butuh rasa dipedulikannya malah tinggi. Nah, ini ada 3 hal yang menjadikan motivasi jenengan itu berperilaku. Jenengan termasuk yang mana? Jenengan melakukan sesuatu ibaratnya upacara lah ya. Itu untuk apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau sesuatu yang jenengan tidak sukai. Atau yang kedua, untuk mendapatkan sebuah imbalan. Atau yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bagus sekali. Sudah konsisten yang ketiga, Ibu. Maksudnya kita menilik kembali kita yang mana? Iya, apakah semua kegiatan yang kita lakukan itu untuk daripada gak enak karo tonggone aku mangkat, ibaratnya gitu. Daripada gak enak karo Pak Dinas sare atau Pak siapa, aku berangkat. Upacara Pak diabsen. Atau misalnya aku ikut nanti kan dapat hadiah. Aku ikut ini kan nanti dapat souvenir, ibaratnya kayak gitu. Atau memang sudah dari hati, aku berangkat. Rasanya gimana? Saya kembalikan. Rasanya gimana? Sakit. Nah, ini juga sama. Cocok masuk. Nah, ini juga sama. Dari ketiga motivasi ini, anak kita termasuk yang mana untuk melakukan sesuatu yang kita harapkan? Apakah masih karena takut dihukum kalau tidak melakukan? Ayah, aku nek gak ngerjakke tugas, nek dihukum bu guru piye? Ibaratnya kayak gitu. Atau yang kedua karena nanti dapat hadiah dari bu guru kalau aku hebat. Atau sudah sampai ke yang tahap ketiga. Belum, biasanya 1-2 itu. 1-2 ya. Dan ini juga masih fluktuatif ya. Kadang dilakukan, kadang tidak, kayak gitu ya. Nah, ini PR lagi, Bu. Mengubah dari mereka motivasinya ekstrinsik ke intrinsik tadi. Nah, PR-nya jadi bagaimana caranya untuk mengajak mereka sadar seperti itu. Nah, tadi kan ada tanya, restitusi Bu, itu hal yang baru kita dengar. Ada hukuman, konsekuensi, sama restitusi. Perbedaannya ada di sini. Kalau hukuman itu biasanya tidak terencana. Ayo push up, maksud tak rencana kayak Bu Fajar kayak telat takkan push up nih. Pasti kan enggak. Tapi karena sesuatu yang lah kayak Bu Fajar telat gak gowo topi sisan, ibaratnya kayak gitu kan. Oh. Ya biasanya kan kayak gitu. Kalau hukuman itu biasanya nadanya keras, bersifat psikis. Di sini tugas kita sebagai seorang guru itu bagaimana caranya kita menumbuhkan motivasi siswa dari yang tadinya motivasinya ekstrinsik berubah menjadi motivasi intrinsik, yaitu tadi restitusi, yang mana menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, kalau mengingat-ingat kembali nih, kita sudah pada posisi yang mana? Di sini ada yang pertama tipe posisi kontrolnya menghukum, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Dan yang kelima adalah seorang manajer. Nah, ini kalau dari ibu-ibu sendiri posisinya yang mana nih? Iya, iya Kak, penghukum. Pembuat rasa bersalah. Oh, banyak yang teman ya. Iya. Dan ini harapannya perbedaannya apa sih 5 posisi kontrol ini? Nah, di sini penghukum. Penghukum itu adalah biasanya nih kalau kita menjadi seorang guru langsung ayo deh, nggak pakai topi ya, kayak gitu, atau kayak gimana, langsung tiba-tiba menghukum secara sepihak kayak gitu. Biasanya nadanya keras, terus juga biasanya mereka itu
selain nadanya keras bersifat juga hukuman fisik kayak gitu. Biasanya suruh lari atau suruh berdiri kayak gitu. Yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Nah, di sini pembuat rasa bersalah itu sendiri itu biasanya itu suaranya itu halus. Namun di sini biasanya halus namun gimana ya? Ngerasa itu kayak ngerasuk gitu ke dalam jiwanya kayak gitu ya. Nah, biasanya kata-katanya ya benar sekali, kata-katanya itu halus, nadanya itu nggak marah-marah, namun itu tuh sebenarnya sebuah sindiran atau sebuah sesuatu yang tidak mengenakan hati jika didengar oleh anak didik kita kayak gitu. Kadang juga ada yang karena kata-kata gurunya ini membuat mereka itu jadi down, jadi tidak punya semangat atau gairah lagi untuk belajar seperti itu. Atau posisi yang ketiga yaitu sebagai teman. Biasanya kalau sebagai teman ini kata depannya itu ayolah kayak gitu, mari bantu bu guru seperti itu. Ada kata-kata ayo gitu, merangkul kayak gitu. Ini berarti posisi kontrolnya sebagai teman. Yang keempat yaitu sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau di sini itu biasanya ya katanya benar sekali, pemantau itu observer. Jadi biasanya mereka itu guru itu sebagai oh kamu tahu kesalahan kamu gitu, tahu kan konsekuensinya kalau melakukan hal itu kayak gitu, nggak mengerjakan tugas ya, tahu kan konsekuensinya. Jadi di sini bukan kata-katanya marah, itu bukan, namun di sini hanya posisi guru itu sebagai pemantau, jadi cuma melihat, mengobservasi dan tahu kesalahannya, konsekuensinya apa kayak gitu, sebatas kayak mengingatkan konsekuensi seperti itu. Dan yang kelima itu manajer. Nah, posisi manajer ini yang kita harapkan kita sama-sama belajar pada posisi ini, karena posisi manajer itu berarti bisa menempatkan dirinya sendiri menjadi seorang pemantau, menjadi seorang teman. Jadi tahu porsinya kapan dia memberikan posisi tersebut kayak gitu. Kalau seorang manajer ini berarti dia udah bisa cara-cara untuk mengajak mereka kayak gitu, mengajak mereka untuk mengetahui apa kesalahannya, apa sih alasan mereka melakukan hal tersebut, terus apa langkah baik yang harus mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut kayak gitu. Ini berarti udah satu tahap lebih bagus, itu berarti menjadi seorang manajer ini udah level up kayak gitu, levelnya udah lebih tinggi daripada yang lain. Harapannya kita sebagai seorang guru berada pada posisi ini. Nah, di sini ada beberapa contoh penerapan 5 posisi kontrol seorang guru. Ada sebuah kasus yaitu siswa tidak membawa atribut lengkap saat upacara bendera. Di sini ada kata-kata, termasuk yang mana ya? Kita coba kulik bersama ya. Nih, hormat pada bendera selama 1 jam. Kira-kira ini posisi kontrol gurunya sudah sampai mana? Benar sekali. Ini berarti seorang penghukum. Lalu yang kedua, berapa kali ibu harus beritahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Kalau kata-katanya itu ada kata kecewa, mengecewakan. Kira-kira ini posisi kontrol gurunya di mana ya? Iya, benar sekali. Ini berarti posisi kontrol gurunya pembuat rasa bersalah. Nah, yang ketiga, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu? Dengan kata-kata ini kalau kita mendengar itu berarti sebagai seorang guru sudah berada pada posisi yang mana? Iya, benar sekali, posisi seorang manajer. Ini yang kita harapkan kita bisa bergerak sampai di situ. Nah, di sini ada beberapa posisi kontrol. Nah, kita harus menebak karena kita sudah mempelajari apa yang kita pelajari hari ini soal tentang budaya positif, terus juga keyakinan seperti itu ya. Nah, kita berada di sini. Posisi kontrol apakah aku jika kata-katanya seperti ini? Kamu tidak benar-benar melakukannya. Nah, kira-kira ini posisi kontrol yang sebelah mana? Iya kah? Yang mana? Iya, benar sekali. Ini adalah posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Karena kan kayak judge ya, judge langsung kamu salah, kamu tidak pernah benar kayak gitu. Tanpa mengetahui alasan dibalik dia melakukan hal tersebut kayak itu, langsung dijudge. Tidak diberikan kesempatan untuk ibaratnya membela ya, bukan membela sih, setidaknya mengucapkan apa yang sebenarnya ada alasan dia itu kan sesuatu itu dilakukan berarti ada alasannya seperti itu. Yang kedua, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kira-kira posisi kontrol yang mana? Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Manajer. Ada lagi? Sampai dijawab.
Ada apa di sini? Tidak pernah. Tidak pernah mendapatkan nilai. Jika dia tidak mengerjakan tugas, dia tidak dapat nilai. Berarti apa? Pemantau. Dia ngasih konsekuensi. Dia ngasih tahu, oh kamu tahu kalau kamu nggak ngerjakan nanti kamu nggak dapat nilai loh. Kayak gitu kan. Ini di sini posisinya adalah pemantau. Nah itu sebuah PR buat kita ya, menumbuhkan. Kalau yang ini yang ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Iya benar sekali, manajer. Karena tanya, rencanamu apa kira-kira untuk menyelesaikan masalah ini? Terus ada lagi nih, ayolah lakukan demi ibu ya gitu. Ada kata-kata tadi, ayolah sebagai teman. Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat rasa bersalah. Jeru soalnya gitu ibaratnya. Nggak kalau kata-kata sekarang karena ini sebagai saya kecewa sekali dengan kamu. Itu pembuat rasa bersalah. Benar sekali. Nah, kita di sini akan sama-sama belajar apa itu tadi segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu sendiri adalah tindakan yang dilakukan guru yang bertujuan agar peserta didik dapat mencari solusi untuk masalahnya dan dapat berpikir tentang seperti apa mereka inginkan. Maksudnya berpikir salahku di mana, terus inginnya mereka tuh sebenarnya mau jadi orang seperti apakah kayak gitu. Terus dia sehingga mereka itu tahu bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah, serta menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi nggak cuma dia tahu salahnya di mana, tapi sebagai seorang guru memotivasi, oh nggak apa-apa, kamu berbuat salah itu manusiawi. Yuk kita sama-sama cari solusi atas permasalahan kamu. Kamu ingin jadi anak yang lebih baik atau tidak? Seperti itu. Nah ini yang tadi masih awam gitu ya, segitiga restitusi itu maksudnya bentuknya memang segitiga. Kalau segitiga itu dari atas apa dari dasar? Dari atas apa dari dasar? Dasar ke atas ke dasar. Iya, berarti kan dari sini kan? Ya, langkah-langkah yang pertama itu menstabilkan identitas. Kita stabilkan dulu identitas kita. Dengan kata-kata apa? Setiap orang pernah kok berbuat salah, nggak apa-apa kayak gitu. Nggak apa-apa kok sedih gitu, nggak apa-apa kok nangis. Bu guru juga pernah sedih kayak gitu. Nangis, Mbak. Maksudnya kita stabilkan dulu, kita terima dulu emosinya dia. Kalau misalnya tiba-tiba datang, ngapa nangis kayak gitu. Beda nggak? Pasti dia mau cerita nggak kalau dikagetin? Nah, tapi kalau misalnya nggak apa-apa kok nangis, ini bu guru temenin ya kayak gitu, pasti kan rasanya berbeda. Sini bu guru peluk sini. Iya, bu guru peluk. Terus juga kita boleh bilang kayak gini, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Misalnya kan dia berbuat salah apa ya? Tidak cuma kamu kok, nggak apa-apa kayak gitu. Setelah kita stabilkan nih identitasnya, kita mulai ke atas. Kita validasi. Coba kalau jenengan punya rencana belum divalidasi gitu, rasanya gimana? Belum di ACC lah. Rasanya gimana? Oh, jenengan punya program terus belum di ACC gitu, gimana Bu Esti? Penasaran. Bener. Terus juga menunggu-nunggu nggak? Menunggu-nunggu kenapa? Kenapa kok nggak di ACC? Ibaratnya itu anak juga butuh divalidasi tindakan yang salah. Oh, perlu tahu kalau tindakan yang dilakukan itu salah. Kadang anak memukul itu nggak tahu loh. Dia pengen aja atau melihat orang mau gemes, kadang gini, tapi kan kontrol mereka masih kurang, jadi terkadang kemenanan kayak gitu ya, ibaratnya gini, ibaratnya gemes tapi tambah malah kukunya panjang, ibaratnya malah nyoret pipi, nggak sengaja melukai temannya. Jadi kita juga perlu validasi kalau tindakan tersebut salah seperti itu. Dengan kata-kata apa? Kamu tentu punya alasan kenapa kamu lakukan hal tersebut. Kamu kenapa terlambat, punya alasan. Jadi kita dengarkan dulu. Oh, alasannya seperti ini. Benar nggak sih anak ini jujur? Kita gali di sini. Dengan apa? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ibaratnya kadang kan, oh kerebutan pensil ya, tangannya ini nggak sabar nih. Wah, ya, sering nggak kayak gitu? Iya kan, sering kan. Nah,
kita sadarkan mereka ternyata nggak harus loh tanganmu ini maju duluan. Kita bisa cari cara yang lain. Bu, tapi aku emosi bu, gitu. Ibaratnya gitu. Ayo coba sabar, tangannya taruh di dada. Kalau saya biasanya astagfirullahaladzim, kayak gitu. Coba tangannya kayak gini. Coba kalau 3 kali belum tenang, peluk bu guru boleh atau apa. Punya cara yang lain, mengalihkan. Ibaratnya kayak gitu. Menerima pelukan. Kalau anak kecil boleh dipeluk ya, boleh. tapi tidak dipraktekkan untuk orang yang besar. Yang udah akil balik tidak untuk ayahnya dan untuk ibunya. Setelah kita validasi, barulah kita menanyakan keyakinan. Karena tadi kan motivasinya, harapannya kan sudah intrinsik ya. Kamu tahu kesepakatan kelas kita, keyakinan kelas kita. Oh iya tahu bu guru. Iya, apa nak? Kalau harus menjaga tangan, bermainnya misalnya bergantian. Berarti besok harus gimana sayang untuk memperbaikinya? Biasanya kan, oh iya aku besok tangannya berarti harus dijaga ya bu guru ya. Terus kita bisa memasukkan di sini karena kamu tadi udah salah, mengakui kesalahanmu. Sebaiknya gimana? Oh iya, saya harus meminta maaf. Entah kepada siapapun itu. Misalnya masanya sama teman atau ternyata sama bu guru, bisa aja kan. Anak-anak sekarang itu bahasanya itu sangat apa ya? Mereka itu kadang bahasa yang dari luar sangat cepat diterima. Jadi tidak memandang itu bu guru atau tidak diucapkan. Karena apa yang ada di pikiran mereka harus terucap kayak gitu. Jadi kita harus mengajarkan ke mereka tidak hanya kepada teman tapi kepada bu guru ataupun orang-orang yang ada di sekitar mereka di lingkungan masyarakatnya, seperti itu. Dan menanyakan ingin menjadi orang seperti apakah kamu kayak gitu. Karena keyakinan tadi, oh iya aku ingin jadi orang yang lebih soleh bu guru, lebih bisa menjaga tangan kayak gitu. Kita dengarkan seperti itu. Nah, terus di sini langkah-langkahnya tadi ya, sudah ya. Menstabilkan identitas dulu, terus validasi tindakan, baru menanyakan sebuah keyakinan. Nah, di sini nanti kita akan praktek. Kenapa sih kok harus keyakinan kelas? Kenapa kok nggak peraturan kelas saja? Biasanya kan peraturan kelas, tata tertib kelas kayak gitu. Kenapa? Karena kalau peraturan itu sesuatu yang memaksakan, tapi kalau keyakinan itu tumbuh dari diri sendiri. Ya benar sekali. Oh. Belajar hari ini langsung ada progres yang sangat bagus. Kabar ya. Iya. Karena apa? Wah, reward, dapat reward, tapi nggak apa-apa. Reward itu bukan sesuatu yang memang dihapuskan, nggak boleh, itu bukan. Tapi reward itu nggak harus melulu soal hadiah. Kalaupun hadiah, piala, itu juga boleh, tapi perlu digarisbawahi bahwa mereka juga harus tahu prosesnya. Bu guru ngasih ini itu bukan karena oh bu guru suka aja sama orang ini, enggak. Tapi yang lain itu biar nggak iri harus kasih tahu, oh dia udah berproses selama 6 bulan ini selalu tertib. Misalnya ya, jadi nggak cuma oh hari ini langsung dikasih, enggak. Jadi misalnya 1 semester dapat reward peserta terbaik disiplin atau apa, itu ada prosesnya. Jadi biar temannya itu nggak merasa iri seperti itu. Ini prosesnya lama nak. Jika kamu mau besok loh semester depan kamu masih bisa berusaha lebih baik lagi kayak gitu. Atau rewardnya good kayak gitu, good job kayak gitu, tepuk tangan, hebat ya nak, tos kayak gitu. Jadi tidak melulu soal permen, apalagi kita lagi happening banget ya soal diabetes kayak gitu ya, diabetes. Makanya kita sebagai guru tuh mengurangi yang namanya sebisa mungkin anak gak usah bawa susu yang ternyata susunya banyak glukosanya. Susunya itu ya susu kemasan yang kotak itu ya, itu ternyata kalau kita lihat kandungan dari gulanya itu sangat tinggi. Jadi sebisa mungkin kita mengarahkan mereka untuk mengonsumsi air putih. Nah, di sini pembentukan keyakinan kelasnya itu berupa pernyataan yang universal. Terus kita nanti bisa praktek ya, sesuatu yang memang kita sepakati, terus dibuat dalam pernyataan yang positif. Terus kata-katanya sedikit saja agar mudah diingat. Lalu sesuaikan juga dengan kondisi kelas. Pasti kan kondisinya beda-beda. Mungkin di sekolah saya anaknya itu kinestetik, bergerak gitu, muser ibaratnya gitu. Muser pasti kan berbeda dengan kelasnya Bu Mut atau Bu Fajar atau Bu Nur atau Bu Hesti atau Bu Mega. Ibaratnya kan beda-beda pastinya. Kita sesuaikan aja sama memang yang kita butuhkan kayak gitu. Bukan karena ki contoh di internet ngini nggak harus ditiru semuanya. Jadi kita mulai dari
kesesuaian nih. Oh, aku butuhnya punya aku kok kelasku kok kinestetiknya tinggi ya, atau misalnya anak kelasku kok percaya dirinya masih rendah, kayak itu berarti kita sesuaikan saja. Terus semua warga sekolah ataupun warga kelas dilibatkan dalam pembentukan keyakinan ini. Jadi anak itu kalau merasa dilibatkan, kita aja kalau ayo mbak musyawarah bareng, apa gak dijak moro-moro dikei aturan, ibaratnya gitu, lebih suka yang mana? Buat bersama atau Sama. kayak gitu ya. Nah, di sini peraturan kelas itu paling dalam, lingkupnya sedikit. Kalau kita bicara soal peraturan berhasil sama tidaknya, biasanya kan karena tadi faktornya ekstrinsik ya, karena peraturan kan takut. Ya, takut peraturan. Ya, kayak gitu biasanya, peraturan kelas ditempel-tempel di pinggir kayak gitu ya. Tata tertib gitu, datang jam berapa. Nah, peraturan kelas itu paling sini kita rubah menjadi sebuah keyakinan. Jadi biasanya kadang-kadang gini toh. Tidak boleh coret-coret, kata-katanya negatif ya. Kita mulai rubah dengan kata-kata yang positif. Misalnya menjaga kebersihan tembok, menjaga kebersihan meja. Kita rubah karena keyakinan kelas itu berupa kalimat positif. Jika keyakinan kelas ini sudah tercapai, itu berarti menumbuhkan lingkungan yang positif. Jika lingkungan positif ini sudah tercapai, akan menjadi sebuah budaya yang positif. Jadi sebuah peraturan tadi, memang peraturan itu benar, tapi kalau peraturan kan akan lebih baik kalau dibuat secara bersama. Jadi ini peraturan itu sudah melangkup ke sini, keyakinan ke lingkungan yang positif, dan akan timbul dari hal yang kecil bisa berdampak menjadi sebuah yang besar jika kita lakukan secara konsisten dan kompak. Ini tidak akan berlaku misalnya saya melakukan keyakinan kelas untuk tidak kata-kata tidak kan tidak boleh ya. Kita menjaga kebersihan kelas kayak gitu. Oh, di sini sudah saya ajarkan. Nantinya pasti di kelas B sama Bu Novi juga, Bu Novi tinggal memupuk hal itu. Oh, udah pernah nih, tinggal meneruskan. Pasti lebih enak atau tidak Bu Novi? Karena anak-anaknya sudah tertanam dalam dirinya, oh harus jaga kerapian ini, seperti itu. Jadi tidak akan bisa berdampak lebih jika kita tidak bekerja sama. Oh, setidaknya apapun itu dimulai dari kelas kita sendiri. Ya, semoga harapannya juga bisa menular yang lain, seperti itu. Ini beberapa contoh keyakinan kelas yang telah dibuat. Misalnya apa? Berdoa sebelum dan juga sesudah pembelajaran. Ini saja keyakinan untuk tumbuh. Anak-anak kadang kalau udah pulang berdoanya khusyuk apa enggak. Ini perlu kita tilik kembali, gitu. Kita lihat, oh mereka belum khusyuk, itu berarti belum ada motivasi dari dalam. Kita mulai dekati lagi. Ternyata berdoa kepada Tuhan itu perlu sesuatu yang ini kamu minta loh sama Tuhan, bukan minta lagi sama Bu Guru gitu. Oh iya, minta sama, oh iya perlindungan, ibaratnya minta apa. Oh, sampai mereka sadar kalau semua hal itu bisa kita minta sama Tuhan kita, sama Allah kita, seperti itu. Yang kedua, menghargai dan juga membantu teman. Kadang kan ada anak yang sifat egosentrisme masih tinggi, karena usia tersebut kan memang egonya masih tinggi ya. Nah, kita juga kasih keyakinan kelas ini. Terus bertanggung jawab dengan kedisiplinan, baik kehadiran maupun tugas. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas dan peduli dengan kesehatan, dan bersikap sopan dan menghormati orang lain. Ini cuma contoh, tapi kalau misalnya mau dibikin sesuatu yang lebih baik lagi, itu malah akan lebih bagus. Nah, habis ini kita akan bikin sebuah kelompok, nanti kita bikin 2 kelompok ya. Kita praktik membuat kenyamanan sebuah kelas. Kenyamanan itu dapat terbentuk dengan keyakinan kelas tadi. Membuat keyakinan kelas pada masing-masing kelas yang ibu-ibu ampuh. Kita cuma belajar aja. Ini bukan sesuatu yang harus gitu, enggak. Cuman kita hari ini yang kita dapatkan setidaknya kita tuliskan. Kita dokumentasikan dalam bentuk kertas. Nah, di sini dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian. Yaitu apa? Yaitu profesional, sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini dan bagaimana perjalanan dirinya sebagai among. Ki Hajar Dewantara kan selalu pamong, among seperti itu ya. Yang mana di sini harapannya kita bisa sebagai manajer
dan menuntut murid-murid menjadi insan mandiri, merdeka, bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Ini saya akan bagikan, kita bikin aja, dimulai dari enggak, tidak ada yang, pasti ibu-ibu di sini semuanya jago. Iya, jadi nanti kita bikin 3 ya Bu. Sini dulu ya. Jadi nanti 3. Nanti kita juga presentasi dua-dua ya. Berarti satu meja, ngoten nggih. 3. Jadi sini dulu dari peraturan dulu yang kita tahu. Biasanya kan ada kata tidak boleh coret-coret, kata-kata negatif kayak gitu ya. Dari peraturan Ya. ke keyakinan. Dari peraturan ke keyakinan, terus dari keyakinan ini kita lihat nilai kebajikan apa yang timbul. Misal, Sirat dari ya, kalimat itu apa? misal tadi kan menjaga kerapian gitu ya. Itu berarti kan nilai kebajikannya kan berarti kerapian, ibaratnya kayak gitu. Atau misalnya jangan buang sampah sembarangan, ada kata jangannya kan, dibuat keyakinannya berarti buanglah sampah pada tempatnya. Terus berarti nilai kebajikannya apa? Kebersihan, ibaratnya seperti itu. Ada rasa hormat, menghargai, ataupun apa tadi yang banyak sekali, nanti saya bukakan, silakan dibikin. Jadi 3 nggih tadi, peraturan dulu, keyakinan, sama yang satu lagi nggih nilai yang terkandung di dalamnya. Monggo. Itu ada apa namanya? Krayon, bisa difungsikan, monggo. Bu Novi bawa spidolnya Bu Novi sendiri dong, minta tolong. Kalau mau dia juga boleh. Aku kan ini. Aku sih kayak aku lagi aja Bu. Tidak usah banyak, 3 aja cukup. Tunggu nulis ya. Tunggu nulis ya. Ya biar kelihatan besar-besar aja. Spidol. Ayo cepat. Pinjam 1 boleh, Hes? Biasanya segaya sing namaku. Niki, Bu. Iya, kita hias-hias gak apa-apa. Monggo kerso, pengen pakai apa? Ini saya bukakan aja, biar ingat lagi. Tadi kebijakan ya? Kebajikan. Nah, pengen apa kayak gitu. Perbaiki batu jar, ayo. Masa Bu? Ayo. Boleh pilih 3 aja, nanti kita sama-sama. Rasan jablaan Bener gak apa-apa, ikut-ikut aja. Ini malahan. Ya sambung gue tadi kan deket apa ini ya. Udah lagi bimbing bisa misalnya. Jangan. Iya Bu. Gimana? Identik dengan kata jangan. Biasanya kalau peraturan kan ya ada kata negatifnya atau tidak boleh, jangan boleh. Nggak apa-apa. Nggak usah dikasih tahu kan dia udah pernah mengalami. Jadi kayak wonge. Di setelah ditiru uang dari nih, wes. Pasti ngelirik. Enggak. Seribu jadi tinggi loh Bu. Jangan tadi gambari. Tak gambar aja lempeng-lempeng. Enggak prima jadi kan gede-gede. Gede-gede nanti kalau ke shoot kelihatan itu. Kayak lempengan tuh. Dipadak nih. Untuk durpres gimana? Oh berarti mengharap imbalan.
Langsung kena ya. Oh berarti motivasinya itu ya. Iya, baru masalah ini. Tadi milih yang ketiga salah, berarti pilihnya yang kedua. Salah. Lah Bu dikoreksi Bu, tadi kamu bilangnya katanya udah konsisten ketiga. Kita ada begini sih, Bu. Mau jalan ini, kasih ini. Gak ada, boten. Masuk aku terus cai bocoran, gak ada. Semuanya hari ini. Oh ini bukan sesuatu yang harus dipikirkan terlebih dahulu, boten. Kali biji. So gak tak ewangin di jalan. Gak ada ancaman hukuman. Boten. Aku disalah. Aku lagi figura loh, Jan. Aku lagi figura gue hasilnya. Di figura, tinggal dirubah menjadi kalimat yang positif. Jangan menangis di waktu sekolah. Berarti apa? Alas ya tulisan gue minder saya insecure aku. Kalau menangis biasanya apa? Sesuatu yang gimana? Loh. Enggak, yang nggak disukai dari menangis apa? Harapannya gimana sih? Menangis karena berisiknya atau menangis karena Supaya anak itu cepat mandiri gitu loh. oh Soalnya kan Yang junungan di kantor gitu tuh. Nangis. Dan anak ini berarti ini menangis bukan di waktu sekolah. Berarti kan jangan takut. Ibaratnya di sini kan berarti jangan menangisnya karena takut sekolah ya. Berarti sininya apa? Berani sekolah sendiri. Sini berani sekolah sendiri. Aku. ini belum dikerjakan malah ngambang. Gimana nanti Bang ya? Nih enggak, dibuka ini ada 24 warna, difungsikan dengan baik. Bu Novi 3 folio ya. Kepinteran kita. Aku masalahnya nek kon biasa-biasa tidak bisa. Luar biasa. Selfie ya. Iya siap. rampung tuh. Rampung sak. Ini nanti Ini jalan kerja juga bisa sama. Oke, monggo Dias. Yang sudah siap siapa? Boleh maju duluan, dipaparkan sama teman-temannya. Beda mulai. Umum orang. Oke, kali Bu Iis berarti tengah ajengan. Benar kan aku. Oke, nanti di shoot. Aku kan enggak. Diterangkan dulu aja, nggak apa-apa. Anunya enggak. Nih, matiin dulu. Nggak ada nih. Ya. Tutup ya? Gimana? Ya. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 mau mempresentasikan apa yang sudah kita pelajari siang hari ini, yaitu Iya, nanti renang kelas yang kita rubah menjadi keyakinan kelas, lalu bisa menjadi budaya yang positif. Iya, ada nilai kebajikannya ya. Nilai kebajikannya. Yang pertama, dari peraturan kelas tidak boleh usil atau nakal dengan teman. Menjadi keyakinan kelas menjaga tangan, kaki, dan mulut lebih baik. Karena biasanya mengatai teman, mengejek teman itu juga termasuk Dalam hal itu. Nilai kebajikannya persaudaraan, kerukunan dalam kelas. Oh iya, kerukunan ya. Ya. Yang kedua, jangan membuang sampah sembarangan. Keyakinan kelasnya menjaga kebersihan sekitar lebih indah. Dalam nilai kebajikannya yaitu kebersihan. Ya. Yang ketiga, jangan merusak barang orang lain. Menjadi keyakinan kelas menjaga barang kita dan orang sekitar itu baik atau lebih baik. Nilai kebajikannya kedisiplinan. Baik, tepuk tangan dulu buat kelompoknya Bu Novi dan juga Bu Iis. Ini berarti sudah terlihat ya sebuah perbedaan yang tadinya kalimatnya masih negatif yang biasanya kita dengar sudah bisa dirubah dengan baik menjadi sebuah keyakinan kelas dan juga nilai kebajikannya juga sudah tersampaikan. Hebat sekali Bu Novi. Boleh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kelompok Bu Hesti sudah siap? Bu Mega apa Bu Hesti? Berdua, bertiga saja sekalian. Sama Bu Nur sekalian. Apa diwikantikan dulu? Ada tanggalnya matinya ini. Mangga, bisa perkenalkan dulu anggotanya. Oh iya, wes tak perkenal. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan. Perkenalkan dulu sebelumnya, saya Mega Puspita Sari. Dan kelompok saya ada 2 orang lagi, yang satu bernama Ibu Hesti dan satunya Bu Nur. Ibu Nur. Kenal hari ini ya. Untuk presentasi kelompok 2 ini, peraturan kelasnya itu jangan membuang sampah sembarangan. Untuk keyakinan kelasnya, buanglah sampah pada tempatnya. Untuk nilai kebajikannya itu kebersihan. Untuk yang kedua, tidak mengganggu teman. Itu untuk keyakinan kelasnya menjaga kerukunan. Untuk nilai kebijakannya kerukunan. Untuk yang ketiga, peraturan kelasnya jangan terlambat. Terus keyakinan kelasnya itu menjaga kedisiplinan atau Disiplin waktu. disiplin waktu. Nilai kebajikannya kedisiplinan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kelompoknya Bu Mega, Bu Hesti dan juga Bu Nur. Hebat sekali ya, berarti udah hebat-hebat semuanya. Sekarang kesempatan kebaikan kepada kelompok terakhir, kelompoknya Bu Mut, Tasiro dan juga Bu Fajar. Nulis semua kalau Monggo berdua. Berdua aja, Bu. Oke. Berdua, Bu, berdua. Saya bukan. nanti selantai ya. Aku tak sama. Baik, monggo perkenalan dulu. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang berkotakan 1 Fajar Rahmawati, 2 Mutasiro yang akan menyampaikan tentang peraturan kelas, berikutnya keyakinan kelas dan ada nilai kebajikannya. Yang pertama, peraturan kelas yaitu jangan menangis di waktu sekolah. Keyakinan kelasnya, kami berharap aku berani sekolah sendiri. Nilai kebajikannya mandiri. Yang kedua, peraturan kelasnya jangan mengganggu teman di waktu belajar. Keyakinan kelasnya, ayo belajar dengan tenang. Di sini ada nilai kebajikannya rajin. Yang ketiga, peraturan kelasnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nilai keyakinan kelasnya, buanglah sampah pada tempatnya. Nilai kebajikannya kebersihan. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majid lah, udah aku sidak-sidak. Tentu saja saya besar, tapi nggak apa-apa. Semua yang sudah dibuat tadi sudah hebat semuanya ternyata. Ini ada nanti ibu-ibu sekalian bisa menuliskan apa yang telah dipelajari hari ini, kesannya seperti apa, terus ya ibaratnya enggak apa yang sudah cuman ibaratnya refleksi, kita berefleksi hari ini sudah belajar apa saja, terus kiranya apa yang ingin dikembangkan lagi bisa dituliskan. Nih, boleh ditempelkan. Mangga. Nempel. Bu Mega sepertinya banyak sekali butuh kertas lagi Bu Mega. Niki Pak. Jualan brine. Saestu, pinten Mbak? Kakean. Ya, acur.
Untuk hari ini memang kita belajar banyak tentang hal baru karena pembelajaran yang dulu sama sekarang memang jauh berbeda seperti yang digembar-gemborkan Bapak Nadiem Makarim loh. Pembelajaran yang merdeka belajar istilahnya. Orang merdeka sak ide tapi kita juga harus dalam pembuatan bahan ajar pun kita banyak menemui kesulitan karena memang juga ya tutoris sing gak mudeng aku sing ra iso. Dadi kita tetap belajar iki mau piye. Dan hari ini kita juga belajar tentang hal-hal tentang yang kita perlu tanamkan anak agar jiwa mandiri dan jiwa toleransi anak itu lebih terarah dan tertanam sejak dini. Ora karepe mbuyak ini koncone keri wis karepmu, koncone tiba wis karepmu. Kita juga harus mendidik anak melalui penanaman kita sehari-hari di dalam sekolah dan semoga yang kita tanamkan nanti juga bisa dipraktekkan seterusnya di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekitar dan juga di lingkungan sekolah kita nggih. Ngoten dari saya cukup sekian. Baik, terima kasih Bis. Satu lagi ya, tamu jauh dari Ngerampal, Bu Hesti, boleh kasih sedikit refleksinya atas kegiatan hari ini. Bu Mega tadi sudah. Ini sangat jauh banget loh teman-teman, dari Ngerampal sampai hadir ke Sukodono untuk melihat Bumut katanya. Sama Bu Fajar. Ke aku. Bu Nabi soalnya dia mau pas kesini ketemu. Tunggu lihat tulisan dia atau lali. Punya aku sendiri nih ya. Iya. Yang saya dapatkan materinya itu pertama disiplin positif, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar, dan sertifikat restitusi. Harapannya kedepannya saya dapat menerapkan segitiga restitusi dan disiplin positif di kelas. Amin. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Jauh aja. Iya, kelompok dari sini belum. Mbak Fajar sekalian. Monggo Bu Fajar. Cuma dibacakan saja. Nggak apa-apa Bu Fajar. Sebentar saja. Cuma membacakan. Ini monggo. Perawatannya minum beliau. Nggak apa-apa. Refleksi kegiatan hari ini. Hari ini alhamdulillah dari kegiatan siang ini sangat bermanfaat bagi saya. Semoga kedepannya saya bisa menerapkan hal-hal yang positif Yang saya dapat pada siang hari. Loh, Debbie. hal-hal positif pada siang hari ini. Ya, terima kasih banyak Bu Fajar dan juga teman-teman guru yang lain. Saya pribadi bagus sekali. Terima kasih. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada rekan-rekan guru sekalian atas kesediaannya untuk hadir pada siang hari ini. Semoga apa yang sudah kita bagi, kita diskusikan, kita belajar bersama dari sedikit ini bisa berdampak untuk semuanya dan juga bisa bermanfaat harapannya. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bu Iis Sri Rezeki selaku Kepala Sekolah yang telah menyediakan tempat, meluangkan waktunya dan juga memberikan kesempatan bagi kita semuanya untuk berkumpul pada siang hari ini. Dan tadi pengenalan kalau kita membuat komunitas belajar baru di Sekolah TK Marsudi Siwi 1 dengan nama Kombel Ki Hajar Dewantoro. Seperti itu, nantinya kalau teman-teman pengen belajar bisa bergabung dengan kami seperti itu. Terima kasih Bu Novi, terima kasih Bu Mega, terima kasih Bu Esti, terima kasih Bu Nur, terima kasih Bu Fajar dan juga terima kasih Bu Mutafsiroh atas kehadirannya pada siang hari ini. Semoga Allah ridhoi niat kita sama-sama untuk belajar. Semoga bermanfaat dunia wal akhirah, dan juga saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun tingkah laku, tidak bermaksud untuk menggurui atau apapun. Saya hanya ingin berbagi. Sudah cukup siang, ya sudah ya, mungkin saya akhiri saja. Semoga selamat sampai dengan di rumah masing-masing. Dan sampai jumpa lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Semoga kita bisa saling bertukar pikiran kembali seperti itu. Udah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Matur nuwun nggih.